memberikan akses. Oke, sudah. Silakan bisa share screen dan bisa mulai. Kami beri waktu 10 menit ya, Bu Sinta, monggo. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberi saya kesempatan. Yang terhormat kepada dosen penguji Ibu Rohmatun Lukluk Isnaini, SPDI, MPDI. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Ketemu lagi bersama Ibu Guru Sinta. Baik, kalau ibu tanya kabarnya, apa jawabnya? Selamat. Bagaimana kabar anak ibu? Alhamdulillah, semangat, luar biasa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, bantu ibu pimpin doanya ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzukni fahman. Amin. Terima kasih ya ketua kelas. Sekarang ibu mau cek kerapian anak ibu dulu. Ada nggak bajunya yang keluar-keluar? Oke, ternyata anak ibu sudah rapi semuanya. Baiklah, sekarang ibu guru mau absen. Ibu panggil namanya ya. Dengarkan baik-baik. Elvi Gustiana, mana? Hadir ya. Deca Aprilia, hadir juga ya. Ternyata anak ibu semuanya hadir. Bagus. Sekarang, kok anak ibu kurang semangat? Ibu tes semangatnya dulu ya. Kalau ibu bilang halo, nanti anak ibu jawab hai. Oke, ibu tes ya. Halo, jawabnya apa? Hai. Oke, ternyata anak ibu semuanya udah semangat. Udah pada sarapan tadi pagi kan? Semangatnya mana? Semangat. Baiklah, anak-anak ibu. Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu yang dulu? Iya, betul sekali. Pelajaran kita minggu lalu yaitu tentang sholat. Ada dipraktekkan sholat di rumah? Ada? Iya, pintar. Kalau kita sudah melaksanakan sholat, berarti kita sudah menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, materi kita hari ini yaitu tentang surat An-Nas. Tujuan dari materi pembelajaran kita yang pertama yaitu menerima kebenaran dari surat An-Nas tersebut. Yang kedua, membaca surat An-Nas. Yang ketiga, berdoa dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, anak-anak ibu, metode yang ibu gunakan pada hari ini yaitu metode drill. Apakah metode drill itu? Yaitu proses pembelajaran yang dilakukan secara berulang-ulang. Oke, sekarang ibu mau tanya, siapa yang sudah hafal surat An-Nas? Ayo tunjuk tangannya. Ada yang hafal? Nggak ada yang hafal ya? Jadi kita itu harus bisa membaca Al-Quran. Kalau kita bisa membaca Al-Quran, berarti kita telah menjalankan dari perintah Allah. Karena Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca mendapatkan pahala. Ini Ibu ada link video, tapi nggak usah Ibu tampilkan ya, karena waktu kita terbatas. Ini adalah hukuman bagi anak-anak atau orang-orang yang tidak mau baca Al-Quran. Nanti di akhirat dia akan dipukul pakai kapak. Untuk saat ini, belum Ibu tampilkan. Nanti Ibu bagikan linknya ya. Baik, sekarang mari kita membaca surat An-Nas bersama-sama. Anak Ibu yang solih dan soleha, ayo bantu Ibu ketua kelas. Bantu Ibu pimpin baca surat An-Nasnya. Ayo sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Terima kasih ya kepada ketua kelas. Nah, arti dari surat An-Nas itu adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan ke dalam dada manusia, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Nah, anak-anak ibu, jadi surat An-Nas itu adalah surat yang berisi perlindungan kepada Allah SWT agar kita terhindar dari golongan jin dan manusia. Di sini ibu juga punya alat peraga. Kelihatan kan? Ini berupa kartu penggalan dari perkataan surat An-Nas. Ya, ketua kelas, bantu ibu ya, bantu ibu untuk membacanya. Yang pertama apa bacanya? Kul. Kul artinya katakanlah. Ya, bagus ketua kelas. Terus, apa lagi? A'udzu. Artinya, aku berlindung. Terusnya, penggalan katanya. Birabbi. Kepada Tuhannya. Selanjutnya, An-Nas. Manusia. Jadi, Qul a'udzu birabbin nas, artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Keutamaan surat An-Nas itu berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, ketiga ayat pertama dalam surat An-Nas merupakan sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat rububiyah, sifat al-mulk dan sifat uluhiyah. Ada tiga keutamaan surat An-Nas itu. Ayo anak ibu yang solih-solihah, apa keutamaannya? Yang pertama, menjaga keburukan. Menjaga dari keburukan maksudnya apa di sini? Misalnya anak ibu kan di sekolah lalu ada teman yang membisikkan. Misalnya si A, nggak usah kita belajar agama sama Ibu Sinta, mending kita keluar aja. Itu tidak boleh, itu termasuk bisikan keburukan dari golongan manusia. Yang kedua, yaitu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kan anak ibu sedang berjalan di tengah malam sendirian, lalu timbul rasa takut di dalam dirinya. Dengan kita membaca surat An-Nas, jadi kita akan terlindung dari godaan setan. Insya Allah rasa takut itu akan hilang karena kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga keutamaannya yaitu mengobati penyakit. Jadi bukan dokter saja ya yang bisa mengobati penyakit anak-anak ibu. Misalnya anak ibu sakit kepala, terus dengan membaca surat An-Nas, insya Allah sakit kepalanya akan hilang. Jadi surat An-Nas itu adalah surat yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ibu yang solih dan solehah, surat An-Nas itu di manakah diturunkan? Yaitu, siapa yang tahu? Ayo tunjuk tangan. Diturunkan di kota Mekah. Surat An-Nas adalah surat yang terakhir turun. Surat An-Nas terdapat 6 ayat. Surat yang ke-114. Nah, di sini Ibu akan membagikan kelompok. Bagikan 2 kelompok ya. Ketua kelas sama si B, kelompok 1 ya. Dan si C sama si D, kelompok 2. Ini ada tugas, ayo berlatih. Tugasnya di sini adalah tariklah garis penghubung pada jawaban yang benar. Misalnya, surat An-Nas terdiri dari berapa ayat? Kalau 6, nanti bikin garis ke-6 ya. Seperti itu seterusnya. Udah paham nah Ibu kan? Oke, udah paham. Baik, anak-anak Ibu yang solih dan solehah, dari materi yang Ibu paparkan tadi, apakah ada yang bertanya? Ayo tunjuk tangannya siapa yang bertanya. Udah paham semuanya? Nggak ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, sekarang Ibu yang bertanya. Ibu akan bertanya,
Bagaimana perasaan anak ibu? Belajar saat ini bagaimana perasaannya? Senang atau sedih atau gimana? Senang Bu Guru. Oke, ternyata perasaan anak ibu senang semuanya ya. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Siapa yang tahu? Saya Bu Guru. Apa coba? Kita belajar Quran surat An-Nas. Oke, betul sekali. Nah, kesimpulan dari pelajaran kita yaitu Quran surat An-Nas itu berisi memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari godaan setan dan manusia. Jadi kita harus sering-sering membaca surat An-Nas. Nah, untuk tugas di rumahnya, anak ibu buka ya buku paket halaman 17. Kerjakan bersama orang tuanya. Minggu depan dikumpulkan kembali. Untuk pelajaran kita yang selanjutnya yaitu tentang menulis surat An-Nas. Anak ibu pasti banyak yang belum bisa kan menulis surat An-Nas? Nah, anak-anak ibu yang solih dan soleha, ibu rasa cukup sampai di sini pertemuan kita. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta Iya, atas Bu. materi yang disampaikan, yang selalu full senyum ya, dan mengajak siswanya untuk berinteraksi. Oke, nggak ada masalah dari cara mengajarnya dan menyenangkan karena ada gambar-gambarnya, gitu ya. Bisa ditutup dulu share screen-nya. Kita coba ngobrol berkaitan dengan materi yang disampaikan. Oke, saya tutup dari sini kalau gitu ya. Oke, dari materi yang disampaikan untuk asesmennya menggunakan asesmen apa aja? Ibu, maaf Bu, suara Ibu terlalu pelan. Di sini hujan, Bu. Oh gitu, oke. Iya. Dari yang Ibu sampaikan tadi, materi yang disampaikan, oke, asesmen apa yang sudah digunakan? Bisa Iya, Bu. dijelaskan? Asesmennya, Bu. Asesmen yang Sinta gunakan itu yang pertama membuat apa dulu, Bu? Mengetes kemampuan siswa dulu, Bu, dengan memberi beberapa. Maksudnya asesmen di sini gimana, Bu? Ya, kan ada beberapa istilah itu untuk asesmen gitu ya. Asesmen di awal itu namanya ada diagnostik misalnya. Nah, itu kan guru mencoba mengetahui sampai mana sih pemahaman siswa berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan sama materi yang akan diajarkan, misalnya begitu. Ya, jadi saya yang jawab ini ya. Nah, seperti itu kan sebenarnya materi-materi yang sudah disampaikan di perkuliahan lokakarya begitu kan. Nah, itu seperti apa dan juga kan juga sudah dituliskan di modul ajar gitu ya. Nah, itu apa yang dilakukan Bu Sinta? Pakai tes, non tes, atau mungkin ada jenis tes yang memang khusus digunakan untuk pembelajaran ini? Bisa dijelaskan? Silahkan. Asesmen yang Sinta gunakan itu yang pertama tes tertulis, Bu. Setelah itu setelah tes lisan gitu, Bu. Sinta kan ngajarnya di SLB, Bu, yang anak tunagrahita. Oke. Nah, itu bisa dijelaskan. Coba seperti apa? Saya ingin secara real yang Bu Sinta sudah lakukan gitu ya. Bagaimana sih untuk asesmen anak-anak tunagrahita itu? Yang pertama asesmen anak tunagrahita itu, Bu, Sinta tes dulu. Bisa nggak dia itu menulis, bikin titik-titik itu kan, Bu. Bisa nggak dia mengikuti titik-titik yang sudah Ibu guru berikan. Kalau tidak bisa berarti nanti ada pula untuk takaran Ibu, misalnya ini termasuk berat, ringan, atau sedang gitu. Setelah itu bisa nggak dia meniru yang kita tulis di papan tulis gitu, seperti itu, Bu. Bisa nggak dia mewarnai atau warnanya itu keluar dari garis batas atau rapi atau gimana gitu, Bu. Oke, secara substansi materi mungkin dari evaluasi nggak begitu bisa diterapkan ya. Karena untuk menulis saja, untuk fokus aja mereka Iya, masih belum cukup bisa, sulit Bu. begitu ya, Bu Sinta ya. Menulis mengikuti titik-titik aja belum Oke. bisa, Bu. Harus kita pegangin tangannya dulu, Bu. Baru kita bikin angka 1, kita pegangin tangannya gitu, Bu.
Namanya Oke, anak yang penting dia SLB, Bu. mau menyimak, duduk begitu ya. Apa, Iya Bu? sih, betul. Yang penting bisa duduk untuk Iya, bisa mendengarkan duduk itu tenang. sudah Ya. prestasi yang luar biasa. Kadang-kadang pintu harus dikunci, Berarti Bu. ya, Oh, kalau enggak oh dia gitu. keluar, dia nggak bisa tenang. Iya, iya sih. Oke, baiklah Bu Sinta. Kemudian hal yang lainnya berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan, walaupun memang secara penerapan real Bu Sinta itu ngajarnya di SLB begitu ya. Secara penerapan pasti tidak bisa diterapkan sesuai dengan kelas-kelas reguler Iya, lainnya. Namun ya tetaplah sebagai guru profesional kan Bu Sinta juga harus paham berkaitan dengan konsep dan teori yang diajarkan di perkuliahan PPG. Sekarang saya mau bertanya berkaitan dengan dimensi materi begitu ya. Coba bisa jelaskan materi apa yang Bu Sinta sampaikan yang berkaitan dengan Quran surat An-Nas tadi yang memang berkaitan dengan dimensi pengetahuan faktual. Ada nggak di situ? Kan dimensi pengetahuan seperti lembar penilaian yang sudah saya sampaikan ada faktual, konseptual, kemudian ada metakognitif gitu ya. Nah, ini saya ingin bertanya yang faktual. Seperti apa? yang untuk anak SLB, Bu, Secara umum gitu. secara umum. Yang aktualnya ya. Ya. Eh, di sini kan materi yang saya sampaikan kan tentang surat An-Nas, itu tentang manusia, Bu. Jadi saya bisa menjelaskan kepada siswa saya nanti kalau manusia itu harus bisa beribadah dan mohon perlindungan hanya kepada Allah, tidak boleh memohon perlindungan kepada yang lainnya. Itu termasuk syirik Oke. ya, Bu, nggak boleh gitu, Bu. Jadi harus memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau anak SLB itu kan kalau dengan itu dia bisa paham sedikit-sedikit, Bu. Kalau Allah, oh dia tahu, Allah katanya tahu, Bu, gitu. Seperti itu. Tapi kalau yang untuk yang secara apanya Dan mungkin kita dia nggak berdoa. paham. Mm-mm. Ya. Kita berdoa minta perlindungan gitu ya agar kita nggak Iya. sakit, agar kita nggak terluka, Mm-mm. terhindar dari bahaya, misalnya begitu ya. Iya. Oke, berikutnya untuk yang proyek profil pelajar Pancasila. Seperti apa Bu Sinta menjelaskan di modul ajarnya? Yang Apa P5-nya, yang Bu. diangkat di sana? Yang P5-nya itu Ya. Sinta judulnya kan gaya hidup berkelanjutan, Bu. Di sini Sinta mengangkat itu kurangi limbah plastik, hidup jadi asik. Jadi Sinta di sini bikin apa namanya itu, Bu? Mengajak siswa untuk mengurangi limbah plastik dengan menjadikan suatu kreativitas seperti ini, Bu. Seperti ini Sinta punya alat peraga. Alat peraga ada nggak kelihatan ya, Bu ya? Tunggu dong. Iya, Fotonya aja dihilangkan ya, dulu virtual background-nya. foto aja ya, Bu, Sinta. Ini. Enggak, virtual background-nya dihilangkan dulu. Nanti kalau untuk menampilkan hasil tulisan juga nggak bisa kalau masih ada virtual background-nya. Oh gitu, Bu. Ya, Bu. Mm-mm. Nah, baik ya, Bu. Seperti ini, Bu. Kita kan punya alat peraga. Jadi ini semuanya dari limbah plastik, Oke. Bu, dijadikan. Ini dari plastik bom ya, Bu, dijadikan kayak kreativitas siswa. Nah, ini bisa dipakai untuk fashion show dan menjadikan nilai 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 yang tinggi, bisa bisa bermanfaat, bisa menjadi uang ya, Bu, dari limbah-limbah plastik yang terbuang tadi. Seperti itu, Bu Sinta menerapkannya kepada siswa-siswa agar mereka itu terbiasa tidak membuang sampah sembarangan, karena kan dari sampah itu bisa juga dijadikan bermanfaat dan bisa juga dijadikan pupuk seperti itu, Bu. Oke, kalau untuk yang proyek pelajar Rahmatan lil Alamin, seperti Hmm, apa punya Bu Sinta? Pak Sinta menerapkan itu tentang kita tuh harus selalu beribadah kepada Allah, Bu. Beribadah kepada Allah, kita itu harus berbuat yang baik, tidak harus menjauhi semua larangan Allah dan mengerjakan perintahnya, Ibu. Seperti itu Sinta mengajarkan pada siswa dengan mengadakan sholat duha berjamaah di sekolah, seperti itu, Bu. Kalau di sekolah Bu Sinta itu ada beragam agama atau hanya satu agama aja? Di sini mayoritasnya cuma satu agama, Bu, Islam. Kalau di Oh Sumatera Barat, gitu. pesisir selatan, ya. Oh gitu. Semuanya Islam, nggak ada non Muslim.
Palingan cuma satu-satu, Bu. Itu pun yang orang dari luar yang pindahan sini gitu. Oh gitu. Oke. Mm-mm. Baik. Nah, untuk mengajarkan kalau ada agama selain non-Muslim itu seperti apa? Untuk mengajarkan agama selain. Walaupun secara konkret itu ya, walaupun secara konkret memang di sana ya hanya sedikit yang non-Muslim gitu ya. Gimana Iya, seperti apa? misalnya mengajar yang non-Muslim. Misalnya kan Mm-mm. yang non-Muslim atau yang Muslim, Ibu? Yang non-Muslim kan? Misalnya di Ya sini kan, bagaimana tanggapan yang Muslim kepada non-Muslim gitu? ya misalnya di sini, Bu. Misalnya kita belajar dalam bulan puasa. Dalam bulan puasa kan orang yang beragama Islam menjalankan ibadah puasa. Kepada murid saya yang non-Muslim, saya akan mengajarkan untuk saling menghargai. Tidak boleh makan di depan orang yang lagi puasa. Dan begitupun untuk anak saya yang non-Muslim. Jika mereka sedang beribadah misalnya di gereja, jadi temannya yang Muslim ini tidak boleh mengganggu, harus menghargai juga kalau mereka itu sedang beribadah seperti itu, Bu. Harus saling menghargai kalau kita berbeda agama itu, Bu. Tidak boleh saling menjelekkan satu sama lain. Seperti itu, Bu. Oke, pernah mengadakan kunjungan ke tempat ibadah gitu? Apa, Bu? Sore, Bu, pelan, Bu. Sudah pernah melaksanakan kunjungan ibadah ke tempat ibadah yang lain, agama lain gitu? Belum, Bu. Soalnya di sini belum ada gereja, Bu. Oh gitu. Oke, Iya, oke, oke. belum ada gereja, Bu. Nggak ada gereja sama sekali ya? Nggak ada, Bu. Oke, Palingan kalau oke. orang yang Oke. pindahan itu ibadahnya dia pulang kampung gitu, Bu. Oh Di iya. sini masjid Oke, dengan baik. musola. Mm-mm. Oke. Baik, Bu Sinta. Berikutnya kita baca Quran ya. Saya akan Iya, tampilkan untuk suratnya. Nanti silahkan Bu Sinta baca. Sebentar. Ya, tunggu sebentar. Ternyata masih proses. iya. Oke, sebentar. Oke. Saya coba share screen ya. Silahkan. Nah, sampai ayat ke-6. Ayat Sudah ke-6, jelas Bu. terlihat ya? Tunggu, tunggu bentar, Bu. Ya, ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kahayasha zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiya qala rabbi inni wahanal azku minni wasta'alar ra'su sayban walam a'akun bidu'aik bidu'aika rabbi syaqiya
Wa inni ghiftul mawali ila warai wa kanati umraati akiram wahab li min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaqub wa lahu rabbi radiya sadaqallahul azim. Oke, yang ulangi ayat pertama, Bu. Kahai asa. Aduh, kok bisa dibaca begitu? Barisnya Belum nggak pernah jelas. baca ini sebelumnya. Belum, Masa nggak Bu. jelas? Belum, Bu. Belum pernah baca Quran sampai surah Maryam? Baca Quran pernah, Bu. Cuman ayat ini belum, Bu. Oh, oke. Dan ini memang model Qurannya adalah tidak biasanya gitu ya. Ini bukan harokat dumah ini, Bu. Iya, Bu. Ini barisnya, Bu. Wakanatim roati. Ini tuh hamzah wasal. Kok hamzah? Alif gitu aja lah, alif ini alif. Sorry. Berarti itu tanda sukun ya, Bu? Kemudian ini wash ta'ala. Ini bukan sukun, ini juga bukan sukun. Oh, Sukun yang seperti ini. iya, iya. Gitu ya. Nah, ini cara bacanya adalah kaf, ha, ya, ain, shad. Begitu. Jadi ini harus paham betul ini ya cara membacanya. Iya, Bu. Oke, terakhir baca Quran kapan? Terakhir tadi pagi, Bu. Cuman Sinta baca cuman ayat-ayat pendek aja, Bu, gitu. Oke, dulu S1-nya mana, Bu Sinta? Apa, Bu? Apa, Bu? S1-nya di mana? Sinta satunya di STAI, Bu. Di Sumatera Ya. Barat gitu ya. Ya, tapi Sinta alumni SMA, SMP, dan SD gitu. Langsung masuk STAI gitu, Bu. Oke, sekarang pada bacaan ini, sebentar. Ini bacanya bagaimana? Mana, Bu? Ini, kelihatan kan kursor saya? Syaibau. Syaibau Ya, oke. walam. Oke, sekarang ini fathah tanwin ini bertemu dengan wawu, bacaan apa? Idgham bigunnah, Bu. Itu guna. Oke, sekarang ini baca Walam. Walam lanjut, Bu. Walam akum bidu'a. Oke, sekarang mim sukun ketemu hamzah. Izhar safawi, Bu. Izhar syafawi, betul? Iya, iya, iya mungkin, Bu. Iya, Bu. Oke, yakin? Ya. Ya, yakin, Oke, yakin, Bu. baik. Gitu ya, Bu Sinta, yang berkaitan dengan baca Al-Qur'annya, yang terutama membaca huruf-huruf pembuka surat. Iya, Bu. Ya, seperti yang di awal tadi. Itu cara membacanya harus benar. Itu sekarang nulis Bu Sinta. Saya mau Bu Sinta menuliskan surah Al-Kafirun. Al-Kafirun. Ya, Bu. Lakum dinukum waliyatin. Lakum dinukum waliyatin. Oh, lakum dinukum waliyadin aja, Bu. Ya. Itu.
Udah, bagaimana? Bu, Kan cuma Bu. satu ayat. Ya, silahkan ditampilkan di layar, Bu. Kelihatan, Bu. Di atas itu Bismillah, Bu. Ya, oke. Ya, ya walaupun tulisannya masih perlu banyak perbaikan. Kalau itu bisa Ya, disiasati dengan ngeprint gitu ya, Bu, pakai pakai print gitu ya. Seperti ya tulisannya seperti apa, itu jangan pakai tulisan sendiri kalau memang tulisannya tidak begitu bagus itu, apalagi tidak sesuai dengan kaidah. Takutnya ya apa ya menjadi sulit untuk bisa dipahami. Kayak seperti tadi yang sudah dituliskan itu, kayak nulis kata cool, ya kan tadi ya, pada saat praktek mengajar tadi, ya, ya kan. Nah itu pakai tulisan yang dicetak aja, ya, Bu. Ya, soalnya jangan tulisan nulis saya sendiri. kurang bagus gitu, Bu. Tadi jadi bikin pakai spidol aja, Iya, Bu. Ya, soalnya di sini lagi hujan oke. deras, Bu. Jadi kurang kedengaran suara Ibu. Oke, jadi untuk tulisan yang kurang bagus begitu ya, Ya, bisa disiasati dengan ya mencetak iya, pakai tulisan print ya, Bu. Ya, melalui printer ya, iya, begitu. Bu. Oke, biar tidak salah paham untuk Iya, Bu. melihat tulisan tersebut. Oke, begitu Bu Sinta, saya kira cukup dan kami nyatakan ya lulus dengan syarat begitu ya Bu Sinta ya. Amin. Jadi harus ada komitmen dari Bu Sinta untuk bisa memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Iya, Bu. Tulisannya juga sih sebenarnya. Sudah Iya, betul tapi masih perlu banyak diperbaiki secara kaidah gitu. iya, Bu. Gitu ya Bu Sinta. Iya, Bu. Harus berjanji untuk cari guru ngaji untuk Iya, belajar Bu. lagi. Ya, Bu. Siap, Oke, Bu. dan berkaitan dengan materi-materi yang sudah ada, itu nanti juga akan terus dilanjutkan untuk bisa uji pengetahuan nanti untuk tahap selanjutnya. Jadi harus tetap dipelajari dan dipahami. Begitu dari saya, kurang lebihnya maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.